Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti, bab 273. Wang Tian mengangguk, tatapannya tidak pernah lepas dari mata coklatnya. Dia terlalu penasaran dengan latar belakang orang ini. Lei Chen melihat ekspresi seriusnya dan tidak bisa menahan tawa. Oke. Aku ingin minum air dulu. Wang Tian benar-benar menuangkan segelas air hangat untuknya. Melihat betapa seriusnya dia, Lei Chen mengatakan yang sebenarnya. Dia awalnya adalah salah satu dokter penyakit dalam terkenal di kota Jiang. 2 tahun lalu, dia harus pensiun sementara karena penyakitnya. Dia tahu bahwa ketika rumah sakit mengatakan cuti sementara, itu sebenarnya berarti dia jauh dari kemampuan untuk menduduki jabatannya. Penyakit apa? Wang Tian memandangnya ke samping dan mendekat padanya. Gangguan kecemasan. Lei Chen mengedipkan mata padanya, ini sangat serius. Wang Tian mengukurnya dan merasa dia tidak terlihat cemas. Dia tidak merasa gelisah, juga tidak berjalan berputar-putar. Dia berbicara perlahan dan tidak terburu-buru sama sekali. Benar-benar, Wang Tian bertanya dengan tulus. Lei Chen memandangnya dengan geli dan pura-pura muntah, kenapa aku tidak tampil untukmu sekarang? Tidak, Wang Tian buru-buru menghentikannya. Dengan misofobianya, jika Lei Chen muntah di rumahnya, dia tidak akan bisa makan selama 3 hari. Sebenarnya, saya jauh lebih baik. Aku tidak akan muntah lagi. Lei Chen tersenyum sambil membantunya mengatur napas. Jika aku ingin muntah, aku akan pergi ke toilet juga. Saat itulah Wang Tian bersantai. Dia masih shock. Tampaknya Wang Tian lebih cemas daripada dia. Saya selesai. Bisakah kamu percaya padaku sekarang? Lei Chen tersenyum, memperlihatkan 2 gigi taring yang tajam. Wang Tian masih merasa dia sedikit tidak terduga. Seseorang dengan aura yang begitu kuat tiba-tiba menjadi begitu lembut di hadapannya. Apakah dia punya niat lain? Wang Tian seperti anak kucing yang ketakutan, menatapnya dengan mata terbuka lebar. Mengapa kamu mengatakan itu? Lei Chen memiringkan kepalanya untuk menghindari tatapannya. Telinganya memerah, aku baik-baik saja. Pikiran Wang Tian dipenuhi dengan pemikiran dia muntah karena kecemasan. Ditambah dengan fakta bahwa dia terdengar agak lemah dan takut, dia berkata, menjauhlah dariku. Kalau kamu muntah, di sana ada toilet dan tempat sampah di sini. Boleh muntah tapi jangan muntah di sofa. Saat ini, ketika dia memikirkan bagaimana dia masih harus pergi bekerja di sore hari, dia menjadi lebih cemas. Dia sudah membuang banyak waktu. Meskipun pria di depannya sangat menarik baginya, dia tidak bisa tenang dan mengenalnya lebih baik. Hari sudah hampir tengah hari, tapi mereka berdua belum makan. Kamu masih ada pekerjaan di sore hari, bukan? Lei Chen menatap Wang Tian, jam berapa? Pada 1. Wang Tian sangat cemas sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya, saya harus segera pergi. Saat ini, dia belum merias wajahnya dan belum mengganti pakaiannya. Dia masih mengenakan 1 set pakaian rumah. Bagaimana dengan ini? Kamu ganti bajumu, dan aku akan memasak. Lei Chen bertanya padanya dengan nada bernegosiasi. Pada hari ini, pengasuh mendorong putranya ke taman untuk bersantai. Tadi malam, Xiao Hu berkata bahwa dia akan makan makanan lezat saksian. Dia menduga makan siang akan diselesaikan di luar. Wang Tian melihat dia tidak bisa melepaskan tangannya, jadi dia hanya bisa setuju. Lei Chen dengan santai mengambil celemek itu dan mengikatkannya ke tubuhnya. Dia tidak lupa mengingatkan Wang Tian, masih ada waktu. Jangan khawatir, mereka seperti pasangan tua, keduanya dengan jelas memahami kepribadian masing-masing. Hati Wang Tian bergetar saat mendengar itu. Selama dia di rumah, suaminya tidak pernah menyuruhnya untuk tidak khawatir. Sebaliknya, dia mengeluh, bukankah kalian para wanita hanya membuang-buang waktu? Apa gunanya membuang-buang waktu untuk hal sepele seperti itu? Ketika dia tinggal bersama suaminya di masa lalu, meskipun dia ambisius, ambisinya yang liar sangat terbatas. Jika itu dia sekarang, dia tidak akan pernah mengira dia akan kembali ke kota kecil untuk mengembangkan dirinya. Kota-kota besar tidak hanya mempunyai banyak peluang baru, tetapi juga mempunyai banyak ide-ide baru. Wang Tian terdiam. Dia berada di pintu kamar mandi dan lupa apa yang akan dia lakukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lei Chen yang sedang sibuk di dapur.
Dia sedikit membosankan, tapi dia benar-benar nyaman di dapur. Dalam sekejap, kuah mie merah dengan 2 butir telur sudah siap. Aroma lemak babi memenuhi udara. Wang Tian belum pernah merasa lapar sebelumnya. Dia juga membuat mangkuk untuk dirinya sendiri, tapi tidak ada apapun di dalamnya. Maaf, saya terlalu lapar. Aku akan makan di rumahmu. Dia tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia mendorong mangkuk ke arah Wang Tian dan duduk di seberangnya. Cobalah. Dia menatap mata Wang Tian, menantikan ekspresinya. Wang Tian dengan lembut memasukkan seteguk ke dalam mulutnya dan merasakan bibir dan giginya dipenuhi dengan kelezatan. Perut Xiao Hu tidak enak. Mie di rumah selalu direbus, dan tidak bisa dimakan dengan sumpit. Namun, semangkuk mie ini dimasak dengan benar, dan mie-nya kenyal. Telur rebusnya saat dibuka masih empuk. Wang Tian merasa ini mungkin sup mie merah terbaik yang pernah dia makan. Sup mie merah mahal yang dia makan di restoran di masa lalu menjadi tidak berasa lezat. Dia tidak bisa tidak memujinya. Bagaimana kamu melakukannya? Lei Chen tertawa, ini hanya mie biasa. Apakah kamu belum pernah memakannya sebelumnya? Wang Tian menggelengkan kepalanya. Usai makan semangkuk mie, keduanya merasakan tubuh menghangat dan berenergi. Lalu keluar dan bekerja. Namun, saat Wang Tian pergi, dia menyesalinya. Hatinya terasa kosong seperti kehilangan sebagian. Saat dia berbalik, Lei Chen juga sedang menatapnya. Mereka adalah penyelamat satu sama lain. Jauh sebelum Lei Chen muncul, Wang Tian berada dalam kondisi tidak bersemangat. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi Xiao Hu. Lalu Wang Tian akan mengubah semua ini. Namun ide-ide tersebut sedikit naif dan kekanak-kanakan, dan masih agak sulit untuk diterapkan. Wang Tian merasa terlalu pemarah dan menolak orang lain sambil meringis. Namun, ketika tiba waktunya berangkat kerja, di luar kembali terjadi keributan. Kali ini masalah tempat parkir. Biasanya, Anda tidak bisa parkir di pintu masuk perusahaan. Seorang kolega memandang Wang Tian dan berkata dengan sinis, Wang Tian, mereka berjuang untukmu lagi. Kantor itu tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil cuti setengah hari untuk mencari Kuzi. Akhirnya dia ditabrak sepeda motor di tengah jalan. Wang Tian hampir menangis. Dia benar-benar tidak beruntung hari ini. Untungnya, orang itu cukup masuk akal. Dia ingat informasi kontaknya dan menjanjikan kompensasi kepada Wang Tian. Wang Tian melihat pihak lain berpakaian sederhana dan sepertinya dia tidak mampu membayar. Mobilnya juga sedikit tergores, dan sepertinya mempengaruhi penampilannya. Uang yang sedikit ini tidak menjadi beban baginya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang hal itu. Namun, pihak lain memandangnya dengan aneh, seolah-olah dia sedang melihat orang aneh. Saya katakan, tidak peduli seberapa kaya Anda tidak bisa sebodoh itu untuk menyangkal begitu banyak uang, bukan? Wang Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, bukankah aku hanya memikirkanmu? Lagi pula, kenapa kamu punya masalah dengan uang? Bagaimana dia bisa memperlakukan niat baik wanita itu sebagai niat buruk? Ini bukan tentang uang. Hak dan kepentingan Anda telah dirusak. Bagaimana Anda bisa pihak lain sedikit kecewa? Anda harus menerima uang ini. Aku tidak membawa uang tunai hari ini. Aku akan meneleponmu saat aku kembali lagi nanti. Matanya jernih dan tegas, dan dia tidak membiarkan Wang Tian menolaknya. Baiklah, Wang Tian juga kehilangan kesabaran. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan selama dia membiarkannya pergi. Akhirnya, dia menemukan Kuzi. Wang Tian benar-benar kelelahan. Dia bersandar ke pelukan Kuzi dan bertingkah genit, mengapa orang harus punya pacar? Kuzi juga tidak mengerti. Sekarang tampaknya orang-orang dengan kepribadian yang sama mungkin tidak memiliki pemikiran yang sama. Jika dia tidak mau, maka tidak ada salahnya untuk tidak membicarakannya. Di masa depan, saat hujan atau bertiup kencang, dia, Kuzi, akan ada di sana untuk mengurusnya. Kalau begitu, jangan berkencan. Saya ingin makan makanan penutup. Wang Tian menghela nafas lega dan wajahnya berseri-seri, aku ingin kamu mentraktirku. Cucu juga tahu ibunya sangat sibuk selama 2 hari terakhir ini. Dia sudah menyiapkan semua hadiah Natal sendiri. Dia baru saja belajar melipat bango kertas, dan dia melipat 2 kaleng besar sekaligus. Satu untuk Chen En dan satu lagi untuk Xiao Hu.
Arti dari bangau kertas itu sangat bagus. Dia berharap Chen En akan selalu menjadi teman baiknya dan penyakit Xiao Hat akan segera pulih. Ketika Wang Tian melihat sebotol penuh bangau kertas, dia semakin tersentuh. "Kakak, kamu melahirkan seorang malaikat kecil." Ketika Kuzi tiba di rumahnya, dia menyadari bahwa Wang Tian punya tamu. Itu adalah pria yang tidak bisa dianggap mudah. Dia mengenakan mantel wol hitam biasa dengan sweter abu-abu di dalamnya. Dia tampak jernih dan dewasa. Dia mengganti sandalnya seolah-olah dia tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Dia berbaring di sofa dan menonton TV dengan santai. Ini adalah Kuzi mengenalinya sejak lama, tapi dia masih merasa bahwa dia tidak mirip Wang Tian. "Seorang teman, kita baru saja bertemu. Sebenarnya baru beberapa hari yang lalu, namun kini dia sudah tidak asing lagi dengannya. Dia seorang dokter. Xiao Hu ada di rumah, jadi aku bisa memintanya untuk melihatku." Dokter Lei tidak menunda sama sekali. Dia menelepon Wang Tian keesokan paginya. "Saya membawa uangnya. Di mana kita bertemu?" Segera, Wang Tian pergi ke kota Jiang. Ayahnya berkata dia pergi belajar. Jika dia belajar dengan baik, dia bisa kembali dan mendapatkan lebih banyak uang untuk menutupi biaya pengobatannya dan melunasi hutangnya kepada orang lain. Saat itu, dia tidak perlu khawatir untuk menemui dokter. Dia akan tinggal di rumah sakit terbaik dan mempekerjakan spesialis terbaik. Kedepannya, ia bisa berlari dan melompat dengan sehat seperti anak-anak lainnya. Saat itu, Xiao Hu mempercayainya dan sangat mempercayainya. Bahkan ketika Wang Tian membawanya ke kota Jiang, dia tidak merindukan rumah sama sekali. Sekarang Xiao Hu memikirkannya, dia masih terlalu naif saat itu. Sudah waktunya bagi cucu untuk mulai menulis esainya. Dulu, ketika dia duduk di bangku kelas bawah, esai tidak bisa disebut esai. Harus dikatakan bahwa itu sedang menulis deskripsi gambar. 2 hingga 300 kata sudah cukup. Cucu merasa dia tidak bisa menyelesaikan tulisannya dan itu kurang memuaskan. Sekarang jumlah kata telah meningkat menjadi 6 hingga 700 kata, anak-anak lain meringis kesakitan sementara dialah satu-satunya yang menikmatinya. Esai hari itu tentang perubahan anggota keluarga. Kedengarannya sulit untuk ditulis, namun nyatanya, ini tentang kemampuan anak dalam mengamati dan berempati terhadap orang yang dicintainya. Mereka diminta menuliskan perasaan mereka yang sebenarnya. Keesokan harinya, banyak orang datang membawa materi. Banyak siswa di kelas yang menulis tentang rambut putih ibu mereka. Mengapa ibu mereka mulai memiliki kerutan kecil dan rambut putih ketika mereka masih kecil. Namun, cucu menulis surat kepada ayahnya. Dia masih ingat ayahnya dulu memiliki sifat pemarah. Meskipun dia menyayangi ibunya, terkadang dia masih mudah marah. Ibunya mengatakan dia berada di bawah banyak tekanan dan sebagai anggota keluarga, dia harus lebih toleran terhadapnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.